Bapa, kami datang padamu. Kami rindu untuk masuk hadirat-Mu, menyembah Engkau, meninggikan Engkau. Karena kami membutuhkan Engkau, ya Allah. Juru selamat kami, setiap waktu, setiap jam di hidup kami. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam, ya Tuhan, Di-Kau ku perlukan. Ku datang Juru Selamat, berkatilah. Setiap jam, ya Tuhan, Di-Kau ku perlukan. Ku datang Juru Selamat, sebab kasih setiamu dibangun untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya Tuhan, tegak seperti langit. Dan kami mau katakan kami bersyukur buat kasih setiamu, buat jamahan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau buka hati kami Tuhan untuk jamahan-Mu, dan kami mau berserah sepenuhnya kepada Engkau, ya Allah. Buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu. Menyembah hati kami, buka hati untuk jamahan. Kau berserah penuh di hadirat-Mu, berserah di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu. Kami mau buka hati kami kepada Engkau. Buka hati
Shalom, jemaat Bali yang dikasihi Tuhan. Saya percaya setiap kita dalam penjagaan Allah yang luar biasa. Baik kasih dan kuasa Tuhan Yesus atas setiap kehidupan kita, keluarga, komunitas, khususnya untuk kelompok pemuritan, dan jemaat lokal di Denpasar, Abelof Denpasar ini. Hari ini saya ingin melanjutkan khotbah seri saya. Ini adalah seri yang kelima atau yang terakhir. Kita membahas tentang komunitas sel atau komunitas di dalam pemuritan. Bisa juga dalam konteks komunitas keluarga. Temanya adalah berfokus kepada hasil akhir atau saya sebut visi. Nah, sebelum saya ingin berbicara tentang berfokus pada hasil akhir atau visi, saya ingin mengingatkan ayat yang menjadi dasar semua yang kita lakukan. Di dalam Yesaya 43, 18-19. Bahwa kita, Yesaya mengatakan, jangan ingat-ingat hal-hal yang dahulu. Ya, kenapa? Aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Kita diingatkan ada sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita, sesuatu yang baru, new beginning, new era dalam kehidupan kita. Syaratnya jangan ingat-ingat masa lalu, kegagalan, keberhasilan, pengalaman, kehebatan kita, apapun kita mau mencapai, mencari, terus mencari dan mencari hal-hal yang baru yang Tuhan ingin kerjakan supaya kita menjadi lebih baik. Nah, di dalam proses ini kita sudah belajar 4 hal yang saya sampaikan beberapa minggu bahkan bulan sebenarnya. Berseri. Ada 5 hal value, ada 5 nilai-nilai di dalam sebuah komunitas, baik itu keluarga, baik itu pemuritan, baik itu di komsel. Pertama, saya ingin mengingatkan, kita mau membangun kepercayaan. Membangun, ya. Kedua, kita mau mencapai komitmen. Kepercayaan, kedua adalah komitmen. Kita mau memeluk, ya, embrace akuntabilitas. Yang keempat, kita terus mau belajar menguasai konflik. 4 hal kita sudah belajar. Nah, yang terakhir ini, kita ingin segala sesuatu dalam kehidupan kita harus dikaitkan dengan hasil akhir hidup kita. Visi. Nah, ini yang mesti kita sadari. Semua kehidupan kita harus diakhirkan hasil akhir. Visi. Atau panggilan hidup kita. Atau hal-hal kerajaan Allah yang ingin Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan. Kalau kita tidak bisa melihat ke belakang, kita akan gagal. Kita akan kecewa. Kita mungkin tidak ada punya kekuatan ke sana. Apalagi masa-masa seperti ini. Masa-masa pandemi. Masa-masa situasi yang sulit. Kesehatan, ekonomi, bahkan berdampak pada semua proses kehidupan. Saya pernah kasih ilustrasi. Ada 3 orang sedang bekerja. Suasananya panas terik. Suasananya betul-betul tidak menyenangkan. Kemudian ada orang bertanya pada 3 orang itu, "Pak, lagi ngapain?" Dengan wajah nggak enak, dia berkata, "Kamu nggak lihat saya lagi ngapain? Lagi bangun, lagi bekerja." Wow, jawabannya sengit. Yang kedua, ditanya orang yang sama, "Pak, lagi ngapain?" "Wow, saya lagi kerja di cari makan untuk anak istri saya. Saya lagi melakukan ini supaya anak istri saya bisa makan, anak saya bisa sekolah." Yang ketiga, aneh, dilihat orang yang sama. Dia bersiul-siul, dia bersuka cita. Kenapa? Karena dia berkata, "Wow, Dik, tahukah Dik, saya lagi bangun. Saya lagi bangun sebuah bangunan yang tertinggi di Indonesia nantinya. Bangunannya itu luar biasa. Katanya semacam tugu, di atasnya ada emas." Tahukah Bapak Ibu? Mereka bertiga sedang membangun Tugu Monas pada waktu itu. Tapi orang yang melihat hasil akhir, mempunyai kekuatan, mempunyai sukacita, mempunyai sesuatu yang berbeda dengan orang lain melakukan. Itulah yang disebut dengan hasil akhir. Nah, pertanyaannya adalah, apa yang disebut dengan hasil akhir atau visi? Kalau kita melihat kamus, yang disebut visi atau hasil akhir hidup kita, saya membesarkan bukan hasil akhir periode pendek, tapi visi lebih besar, lebih jauh. Itu berbicara tentang gambaran besar, cita-cita, kerinduan, kemauan dari pribadi atau organisasi.
Nah, yang ingin saya bahas tentang hasil akhir atau visi itu berbicara tentang proses sejauh yang kita bisa pandang, sejauh yang kita bisa lihat, sejauh mata kita memandang. Ada beberapa proses orang berkata visi dikaitkan dengan goal setting, nanti dikaitkan blueprint. Nah, saya tidak mau kita bingung, sementara kita anggap itu sama. Ya, nanti dalam pembicaraan beberapa proses. Nah, saya ingin akhiri dengan demikian. Amsal mengatakan, bila tidak ada wahyu menjadi liarlah rakyat, berbahagialah orang yang berpegang pada hukum. Nah, kata wahyu di dalam Alkitab bahasa Inggris katakan vision. Bila tidak ada wahyu menjadi liarlah rakyat. Menjadi liarlah rakyat. Berbahagialah orang yang berpegang pada hukum. Sebentar lagi kita akan berdiskusi dengan 3 orang. Orang ini saya kenal sudah lama sekali, sejak mereka SMA. Sekarang sudah menikah, sudah punya anak. Anaknya ada yang remaja, anaknya ada yang sudah, belum, remaja dan anak-anak. Mereka adalah orang-orang yang luar biasa menurut saya. Yang pertama adalah Pak Paulusku yang minggu lalu berbicara tentang konflik. Dia pemimpin dari pelayanan generasi baru, Gen B. Yang kedua adalah Pak Budi Hendrawan. Dia pemimpin YHB secara eksekutif keseluruhan di Jakarta, membawai 3.600 murid Yayasan Harapan Bangsa atau Sekolah Tunas Bangsa Jakarta. Yang ketiga adalah Justin Surya. Nah, Justin ini adalah dia pemilik les bimbel ya, les bimbel. Lesnya itu luar biasa, membuat anak-anak dipersiapkan untuk masuk perguruan tinggi. Dan banyak siswa yang masuk perguruan tinggi, baik itu di UI, ITB, bahkan ada yang di Udayana dan universitas yang lainnya, tentu swasta juga ada. Nah, kita akan dengarkan diskusi singkat ini, membuat proses kita lebih mudah belajar tentang hasil akhir atau visi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini saya bertemu dengan 3 pribadi. Salah satunya jemaat sudah mengenal Pak Paulusku, ya, salah satu pemimpin di pelayanan generasi baru. Yang kedua adalah Pak Budi Hendrawan. Dia adalah salah satu pemimpin di pelayanan pendidikan Yayasan Harapan Bangsa Bali. Dia salah satu pemimpin. Yang ketiga adalah Justin. Dia adalah pemilik atau dia mengajar untuk anak-anak seperti les-lesan gitu ya. Dan banyak dari hasil les-lesannya anak-anak masuk perguruan tinggi terkenal di Indonesia. Baik itu di UI, baik itu di ITB, ya Pak Justin ya, betul ya. Baik itu di, bahkan ada yang di Udayana. Oke, saya ingin menyapa. Bagaimana kabarnya Pak Paulus, baik? Baik. Pak Paulus, baik? Luar biasa. Baik ya Pak Budi, ya baik Pak Budi, kabarnya? Baik. Pak Justin, baik kabarnya? Baik. Oke, saya mau tanya ke Pak Paulus. Lus, kamu belajar tentang melihat ke belakang atau melihat ujung hidup kita atau end goal kita atau blueprint kita atau visi, kapan sih Lus kamu belajar tentang hal ini? Ya, dulu pas zaman di pelayanan pelajar, saya ingat betul ketika bareng-bareng ya dengan Kak Beta dengan kedua rekan saya yang lain, Pak Budi sama Pak Justin, itu pas lagi ada ketemuan, lagi ada retret pemimpin, kita belajar tentang blueprint, tentang end goal setting ya waktu itu ya. Oke. Ya. Kalau kira-kira berapa lama Pak Budi kalau dihitung dari mulai sekarang Pak Budi? Kira-kira berapa lama Pak Budi kalau dihitung waktunya sampai sekarang? Kurang lebih hampir 28 tahun yang lalu ya kita mendengar, karena waktu itu kita masih remaja ya pada masa itu, mungkin usia kita baru 18 sampai 20 tahun pada masa-masa itu. Kurang lebih seperti itu. Oke, waktu itu status pelajar. Pak Justin waktu itu statusnya apa? Waktu dengar kata akhir itu masih pelajar. Kira-kira saya SMA 2 atau 3 deh. Oke, 28 tahun, ya, waktu yang nggak singkat ya. Oke, saya ingin tanya satu-satu, mulai dari Pak Paulus. Terus berkatnya apa sih kamu punya blueprint? Singkat. Ya waktu itu dikasih minta gambarin apa sih, mau melakukan apa gitu, dikasih tulis disuruh gambar ya. Gambar pelayanan ya waktu itu ya, saya gambarkan tentang keluarga bersama dengan anak-anak muda gitu. Dan saya juga tidak punya gambaran apa-apa, dan waktu dia saat yang sama ketika itu didoakan
Ya saya ingat betul waktu itu didoakan untuk terlibat di mana gitu. Didoakan tentang pelayanan olahraga. Dan waktu itu tidak ada gambaran sama sekali tentang pelayanan olahraga tahun 93. Teman-teman waktu itu mendengar, termasuk KBT yang mendengar juga tertawa gitu. Apa maksudnya gitu. Tapi kemudian penyertaan dari tahun 2001 ya tahun 2001 itu makin jelas. Ya sampai sekarang. Nah ini gambaran. Dan kemudian saya terlibat di dalam pelayanan keluarga ya akhirnya gitu ya. Saya juga nggak ngerti bagaimana masuk di situ. Oke. Ya tapi itu gambaran ya itu yang. Gambaran aja dikasih gambaran. Oke, Pak Budi, ketika dapat mimpi atau apa yang kita lihat di hidup kita di masa kebelakang kita atau orang sebut visi atau blueprint, apa sih Pak Budi berkatnya? Sama. Ya, jadi ketika kita belajar membuat blueprint, ya, lalu kita melakukan kilas balik, ya, kita menemukan bahwa blueprint itu semacam kompas bagi hidup kita, semacam kompas yang mengarahkan. Memang pada waktu kita membuat blueprint itu seakan-akan kita melihatnya, oh masih jauh, apalagi waktu itu kita masih remaja ya masih remaja, ya kita buat blueprint apa yang ingin dicapai. Ya, seakan-akan masih jauh, tapi kan kehidupan terus berjalan. Ya, kita melewati berbagai macam proses. Nah, ketika kita melakukan evaluasi dengan hidup kita, lalu kita mengaitkan dengan blueprint, ya saya pribadi baru menyadari, oh iya, blueprint ini semacam kompas, ya, semacam penunjuk arah, ya, penunjuk arah kemana kita harus melangkah. Walaupun dalam perjalanan ada banyak kegagalan yang dialami, tetapi blueprint itu membantu mengembalikan ke jalan yang kita ingin capai. Kurang lebih begitu. Oke, Pak Justin atau Justin, apa sih berkatnya ketika kau punya blueprint atau bisa melihat akhir hidup kamu? Nah, saya buat blueprint. Saya dulu waktu masih SMA tuh punya mimpi, punya tujuan lah. Saya ingin menggembalakan banyak jiwa-jiwa, jadi seperti seorang gembala. Dan kedua, saya ingin sekali terlibat di dalam pelayanan berkhotbah. Padahal waktu dulu saya lagi bikin blueprint, saya belum pernah yang namanya khotbah seperti apa juga belum pernah. Dan yang namanya megang komsel juga belum pernah, karena waktu itu belum ada komsel. Tetapi dengan saya menulis saya ingin menggembalakan, ya, banyak jiwa-jiwa dan saya mau mengkhotbah. Jadi saya punya tujuan ke depan. Jadi saya punya gairah di dalam menjalankan hidup sebagai untuk melayani Tuhan. Jadi saya sungguh-sungguh berdoa supaya goal itu bisa terjadi. Saya belajar, saya jadi belajar Alkitab sungguh-sungguh. Saya membaca Alkitab berulang-ulang karena tujuan goal itu yang ditulis ingin menjadi pengkhotbah dan menggembalakan. Dan setelah saya melihat setelah beberapa tahun, ternyata goal itu tercapai. Apalagi pada waktu pertama kali Abalom memperkenalkan komsel, wah itu seperti mimpi saya di situ. Dan saya dipercayakan waktu itu dari anggota menjadi wakil PKS dan menjadi PKS. Dan tiba-tiba komsel itu dari satu, saya punya mimpinya karena besar, itu ketemu sampai mungkin sekitar ada 30 saya grup waktu itu. Dan multiplikasinya ya. Multiplikasi dan mimpi saya untuk berkhotbah itu ternyata tercapai. Artinya saya belajar dari khotbah di komsel, dari di pemuripan sedikit terus di komsel. Bahkan saya sekarang ada khotbah di gereja-gereja gitu loh. Sampai hari ini saya masih, sejak pandemi kemarin saja, malah di mana jarang ada yang khotbah secara offline. Tetapi saya udah tetap masih berkhotbah secara offline. Oke, pertanyaan gini, kamu ini bukan pendeta kan? Kamu ini kan punya les-lesan bimbel ya. Ya, jadi yang kamu kerjakan ada fungsi lainnya yang kamu lakukan sekaitan dengan blueprint kamu. Betul, Lin, ya? Betul ya? Oke, saya balik ke Pak Budi. Pak Budi, kalau dikaitkan dengan kegagalan kita kan gagal. Kalau suksesan kan nggak usah diomongin ya. Tapi apa sih yang jika dikaitkan kegagalan? Yang namanya melihat akhir hidup kita, end goal kita atau blueprint, apa sih
manfaatnya ketika kita bisa melihat ke belakang hidup kita, jauh ke depan hidup kita. Maksudnya ke depan, maaf, bukan ke belakang. Silakan. Jadi kalau yang saya rasakan ya dari sisi manfaat ya dengan blueprint itu tadi yang seperti saya sampaikan, blueprint membantu kita ya untuk berjalan di dalam track yang benar. Ya, Di tengah-tengah kegagalan itu, di tengah kegagalan, iya. ketidakmampuan, oke, terus? Nah itu yang saya rasakan manfaat dari blueprint. Ya kadang-kadang kita seperti hilang arah atau mungkin salah melangkah. Blueprint membantu ya seakan-akan ya mengembalikan kita selama kita mau tentunya ya kembali sesuai dengan apa yang kita rancangkan. Oke, good. Pak Paulus, gitu. Pak Paulus, apa sih manfaatnya dikaitkan kegagalan, ketidakmampuan itu? Apa sih Pak Paulus? Ya, ketika mengalami tantangan, mengalami banyak masalah ya, salah satu yang saya boleh sharekan ketika yang mungkin gagal ya, kuliah nggak selesai gitu waktu itu. Dan melihat, udah, saya mendingan lakukan yang lain gitu ya. Tapi saya bersyukur salah satu yang membuat saya ada di dalam prosesnya ini adalah berjalan di dalam panggilan, di dalam apa yang sudah big picture atau gambar ujung yang pernah saya sharekan, saya ceritakan, kemudian diceritakan kembali ya tentang mimpinya mau apa, goal settingnya apa, blueprintnya mau apa, itu sangat membantu saya untuk tetap ada di proses yang benar gitu. Jadi tidak keluar track gitu, udah dah ganti yang kerjaan yang lain. Padahal ada kesempatan waktu itu untuk lakukan pekerjaan-pekerjaan yang lain. Itu ya waktu itu. Pokoknya kesana deh arahnya, keyakinannya kesana. Tin, bisa disampaikan Tin, apa manfaatnya menghadapi kegagalan tentang proses kita bisa melihat ujung hidup kita? Silahkan. Nah tentu pada waktu kita buat goal setting itu kan baru sekedar mimpi. Ternyata pada waktu ingin mencapainya banyak rintangan dan banyak hambatan. Banyak kegagalan yang kita alami. Rasanya kita ingin menyerah. Tetapi karena kita sudah mendoakan goal setting itu, ya, jadi kita percaya bahwa ini dari Tuhan. Jadi begitu kita gagal, kita membaca goal setting ini, kita kembali jadi mengoreksi diri. Kira-kira apa yang saya mesti lakukan atau apa kesalahan yang saya lakukan sehingga saya nggak bisa mencapai goal setting. Sehingga kita terus memperbaiki diri dan terus tidak putus asa mengejar goal setting itu. Sampai akhirnya goal setting itu bisa tercapai. Jadi kalau tanpa goal setting, rasanya kita kalau ada tantangan, kegagalan, kita akan mundur. Tetapi dengan ada goal setting, kita akan pantang menyerah, maju terus. Amin. Thank you. Paulus, Budi, Justin, thank you. Saya percaya jemaat Apollo Bali akan diberkati dengan sharing kita beberapa menit yang sudah kita lakukan. Tuhan Yesus berkati ya. Thank you. Untuk mempermudah pembicaraan saya akan coba melepaskan masker karena Pak Ferdinand yang men-syuting pakai masker. Nah, jemaat yang dikasih Tuhan, supaya Bapak Ibu bisa melihat ekspresi saya. Saya mengenal mereka hampir 28 tahun, lebih, sebenarnya 30 tahunan. Saudara Pak Paulus berkata, ketika dia mendapat berkat dari proses panggilan, melihat hasil akhir hidup dia mendapat sesuatu dari Tuhan apa yang tidak dia tahu. Misalnya tentang pelayanan olahraga. Waktu itu di pelayanan pelajar atau abeloh atau speed itu tidak ada pelayanan olahraga. Kami waktu dengar dia didoakan, mungkin dalam bahasanya dinubuati tentang pelayanan olahraga, kami semua tertawa, tidak ada. Cuma kita guyonan sama teman-teman, dasar badannya gede, gitu aja. Nah, kemudian Pak Budi mengatakan bahwa itu visi itu menjadi arah atau kompas kehidupan dia, arah kehidupan dia. Pak Justin mengatakan ketika dia mendapatkan hasil akhir, dia lebih bersungguh-sungguh pada Allah. Dia cari Allah, dia bergantung pada Allah, membaca firman lebih banyak, berdoa lebih banyak. Nah, kita bisa melihat berkat-berkat
Tentunya kita bisa berdiskusi, bertanya semua orang yang mempunyai hasil akhir atau visi. Survei mengatakan 85% orang berhasil selalu punya end goal hidup dia, atau visi atau panggilan dalam hidup kita. Ada sebagian orang mengatakan blueprint, ada sebagian orang membuat goal setting. Saya tidak membahas di sini sama atau tidak sama. Saya akan punya waktu untuk membicarakan. Kalau Bapak Ibu ingin bertanya saya pribadi, silahkan call saya atau japri saya. Nah, kita bisa melihat berkatnya itu luar biasa. Ya, arah hidup, kita bisa diarahkan sesuatu yang tidak pernah kita tahu, yang kita juga diingatkan kita semakin bergantung berharap pada Tuhan. Nah, yang menarik, visi atau end goal itu berkaitan dengan proses kehidupan kita terus-menerus. Nah, kalau kegagalan, kenapa ingin saya katakan, kenapa saya ingin tanyakan dalam diskusi itu, kalau kita bicara keberhasilan, banyak orang menikmati, bersyukur. Yang namanya keberhasilan, lebih enak. Tapi kalau kegagalan, nah ini yang menjadi prosesnya. Mengapa saya bertanya kepada 3 pribadi ini tentang mengaitkan kegagalan. Nah, Paulus mengatakan dalam proses kehidupan dia, ketika dia mengalami kegagalan, dia diingatkan tentang end goal dia, visi dia, panggilan dia. Dia tetap tekun, dia tetap bertahan dalam proses kehidupannya. Dia yakin bahwa Tuhan mengarahkan. Pada waktu dia gagal, pada waktu dia mengalami situasi yang tidak menyenangkan, dia tahu bahwa prosesnya belum selesai. Kemudian Pak Budi mengatakan dia tetap dalam direksi Tuhan atau arah Tuhan. Dia tahu bahwa dia tidak keluar jalur atau tracknya Tuhan. Justin mengatakan kita kuat dan tidak menyerah. Saya ingin melihat proses kesimpulan ini supaya kita coba memaknai, coba kita merenungkan kembali diskusi 12 menit itu. Tapi saya ingin mengakhiri demikian, Bapak Ibu Saudara sekalian, jemaat yang dikasihi Tuhan. Saya ingin mengulas kembali di dalam Amsal 29 dan 18. Bila tidak ada wahyu atau visi, menjadi liarlah rakyat. Saya ingin mengatakan, kalau di dalam kehidupan kita tidak ada visi, rakyat, apalagi pribadi, apalagi keluarga, apalagi komunitas, apalagi kelompok pemerintah, apalah kau sebut namanya, akan menjadi liar. Liar dalam bahasa Inggrisnya disebut perish, menderita. Kenapa dalam kehidupan kita sering mengalami kesulitan, perish. Menderita, kadang-kadang menderita yang konyol. Menderita karena kesalahan, kebodohan kita. Menderita bukan karena dianiaya, menderita bukan karena salib, menderita bukan karena proses kehidupan kita, tapi menderita yang sia-sia. Karena kita tidak mengerti akhir hidup kita. Kita tidak mendoakan. Menarik sekali. Alkitab mengatakan, Efesus 3 ayat 20, Tuhan menjawab lebih daripada yang kita doakan dan kita pikirkan. Kalau kita memikirkan hidup kita, akhir hidup kita, panggilan kita akan punya kekuatan. Kita akan bisa melihat, kita tidak perish. Kedua, dikatakan di situ dalam proses kita diskusi adalah kompas kehidupan. Nah, menarik. Di situ dikatakan bahwa berbahagialah orang yang berpegang pada hukum. Berbahagia, artinya apa? Kita akan berbahagia. Ada pribadi, ada sesuatu yang menaungi kita supaya kita berbahagia. Kita tetap berjalan pada tracknya. Ada arahan, ada kompas kehidupan. Kita tahu kemana. Ketika kita mengalami situasi yang sulit, ketika 3 orang sedang membangun, dia kenapa senyum? Kenapa dia sukacita? Karena dia tahu sedang membangun Monas. Apakah kita tahu sedang membangun sesuatu dalam kehidupan kita? Terakhir, saya akan mendaratkan proses ini. End goal hidup kita, visi hidup kita itu penting. Kalau Bapak Ibu Saudara sekalian, ayah khususnya, engkau tidak mengetahui bagaimana engkau bisa mengajar istri dan anak-anakmu. Bagaimana engkau bisa mengarahkan anak-anakmu kepada kehidupannya, pada proses kehidupannya. Saya tidak mudah dalam konteks kalau saya memikirkan prosesnya Abel. Hari ini saya sedang meluangkan waktu, minimal 1 hari 45 menit. Usia dia sudah 21, tapi karena proses kebutuhan khususnya, autismnya, karena ADHD-nya, kami berdiskusi banyak proses. Saya tahu proses itu tidak mudah. Mungkin kita akan bisa melihat proses yang sulit mungkin karena ADHD. Tapi saya percaya ketika kami melakukan prosesnya, kita akan melihat proses yang berbeda daripada saya tidak melakukan apapun untuk proses kehidupan Abel.
Saya mendorong setiap kita, bukan hanya untuk keluarga, pemuritan. Saya selalu men-challenge, selalu bertanya, apa end goal-mu pada setiap kelompok pemuritan? Selalu. Itu saya lakukan 30 tahun yang lalu sampai hari ini. Kalau hari ini saya bertemu dengan orang-orang yang tadi 3 orang, dalam kehidupannya saya melihat Tuhan memakai hidup mereka. Saya tahu karena mereka punya end goal yang jelas. Pastikan setiap kita punya end goal. Sebelum nanti kita, saya tutup dalam doa, saya ingin kita yakin kita punya diskusi, kelompok, atau keluarga. Kemudian ada beberapa yang saya sampaikan pada jemaat berkaitan dengan proses yang hari-hari sedang terjadi dengan prokes atau protokol kesehatan. Jemaat yang dikasih Tuhan, sebelum saya menutup dalam doa, saya ingin mengingatkan terus-menerus, ya, terus-menerus, seperti temanya Kisah Rasul 2, ya, bertekun terus-menerus, ya. Nah, saya itu tidak jemu-jemunya mengatakan ini. Kenapa? Saya tahu jemaat hari-hari ini di dalam situasi pandemi, ada banyak pandemi, ada banyak informasi tentang pandemi, ya. Nah, kalau saya menyebutkan akademi, ada proses pembelajaran kehidupan. Nah, saya kalau hari ini buka masker bukan apa-apa, saya tetap punya 2 hal ini, ya. Masker dan hand sanitizer. Pak Ferdinand yang men-syuting dia pakai masker. 2 hal yang saya sarankan, 2 hal yang para pemimpin setuju menyarankan untuk jemaat melakukan. Yang pertama dalam masa pandemi ini, 1 adalah beriman, percaya pertolongan Tuhan yang luar biasa. Ya, walaupun Pak Petrus berkata minggu lalu dia juga istilahnya, ya, terus menjaga seakan COVID itu giliran saja. Tapi saya bersyukur ketika kita beriman, percaya Tuhan menjaga, penjagaan Tuhan atas setiap kita itu luar biasa. Saya bersyukur sampai hari ini jemaat mayoritas mungkin 90% dalam penjagaan Tuhan yang luar biasa. Dijaga, dijauhkan dari proses COVID. Tuhan terima kasih. Tuhan kok Allah yang luar biasa. Kami bersyukur untuk proses ini. Dan bukannya beriman kita berani. Tetap kita tidak khawatir, kita tidak takut. Yang kedua, kita betul-betul mesti berhikmat. Ya, hikmat adalah mengikuti aturan-aturan pemerintah dalam menjalankan protokol kesehatan. Ya, saya ingin setiap jemaat mari ikuti yang namanya pakai masker, cuci tangan atau hand sanitizer, menjaga jarak, ya, mengurangi kegiatan, ya, terus mengurangi kerumunan dan sebagainya. Kita sudah banyak tahu tentang informasi ini. Nah, yang terakhir yang saya sampaikan ini berkaitan dengan tindakan yang lebih nyata. Ketaatan kita kaitannya dengan vaksin. Saya ingin mengatakan ini penting. Australia hari ini, Sydney dan Melbourne sedang lockdown. Ada ratusan orang mengalami COVID setiap hari. Nah, saudara mesti ngerti, Australia itu sangat berhati-hati menjaga border. Saudara, kalau hari ini kau punya uang ke Australia nggak boleh. Mau nyarter pesawat juga nggak boleh. Kecuali saudara PR di sana. PR, ya, saudara permanent resident, saudara punya KTP-nya di sana, saudara penduduk sementara di sana. Yang lainnya tidak boleh. Student pun, pelajar mau ke sana juga tidak boleh. Ya, mereka akan belajar online. Ini saya tahu betul. Hari ini mereka mengalami lockdown kembali. Di Sydney, saya dengar ada sekitar lebih ratusan. Ya, nah, menjadi problemnya hari ini ada vaksin-vaksin yang luar biasa, Delta dan sebagainya. Saya tidak perlu sebutkan satu persatu, saya tidak menimbulkan kekhawatiran. Tapi ada satu survei yang menarik. Orang yang terkena virus COVID-19, mereka banyak yang bertahan hidup karena vaksin. Itu datanya lebih dari 95%. Teman-teman, saya sudah dapat data dari kedokteran di Indonesia pun sama. Orang yang meninggal kebanyakan tidak mau divaksin. Orang yang menunda vaksinnya. Bolehkah saya ingin mengingatkan, penjagaan Tuhan salah satu yang melalui vaksin. Saudara jangan percaya dengan adanya antikris dengan vaksin. Itu tidak ada hubungannya. Saya sudah melihat, saya sudah mempelajari, kami semua pemimpin penatua-penatua abolok semua itu sudah divaksin. Apa semua ini antikris? Apa saudara pikir Pak Edi antikris? Ya, apa saudara pikir Pak Petrus, Pak Doni itu antikris atau saya antikris? Tidak. Kami mengasihi Tuhan. Ya, dengan apa? Kami tidak sekedar ngomong, kami belajar menghidupi proses ini. Jemaat, kalau kau
berpikir kami penatuamu, kami adalah gembalamu, kamu pemimpinmu. Saya berkata, saudara vaksin. Jangan sampai nanti saudara terimbas, ya. Yang kedua, kalau saudara tidak vaksin, saudara bisa menjadi OTG. Saudara bisa menjadi orang pembawa apa? Pembawa pandemi ini pada orang lain. Pertama pada keluargamu, istri dan anak-anakmu, ayah, ibu, keluarga, teman dekatmu. Bukankah ini sebuah apa? Membuat bencana buat orang lain. Engkau mungkin kuat, tapi orang lain yang kena belum tentu kuat. Izinkan saya berbicara lebih tegas lagi. Jemaat, mari gunakan proses ini. Taati peraturan pemerintah, bukan lalu lintas, peraturan pemerintah melalui proses vaksin ini. Saya percaya ketika kita tahu dengan proses vaksin ini, ada banyak dulu menentang vaksin. Saya beritahu ada gembala sudah bicara tidak kenal vaksin dan sebagainya. Dia hari ini vaksin, ya. Yang di luar negeri nggak vaksin mati, ada. Tapi bukan berarti kalau kau divaksin tidak mati, ya tidak. Enggak, tidak. Tapi kemungkinan kematian, kemungkinan Anda tertular jauh lebih sedikit daripada tidak divaksin. Saya ingin berdoa buat setiap kita supaya penjagaan Tuhan tetap dengan dua prinsip, beriman dan berhikmat. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sudah belajar tentang panggilan, tentang end goal hidup kami, hasil akhir hidup kami, semua proses kehidupan kami mau arahkan kepada panggilan, pada panggilan kerajaan Allah, visi kerajaan Allah dalam kehidupan kami. Mendatangkan kerajaan Allah dalam setiap bidang kehidupan. Kami juga berdoa, jemaat bijaksana, balance dengan beriman, dan mereka punya hati untuk berhikmat, menaati peraturan, khususnya terlibat dalam proses vaksin yang sedang dicanangkan pemerintah. Kami berkati setiap anak-anakmu hari ini dengan berkat terbaik, berkat ilahi. Kami lepaskan di dalam nama Tuhan Yesus, berkat secara rohani, haus, lapar akan firman Allah, punya waktu berdoa dengan Allah, mencari persekutuan dengan Allah, berkat secara jiwani, damai sejahtera, sukacita, ketenangan, berkat secara jasmani, kesehatan, dan berkat secara finansial melimpah dalam setiap jemaatmu. Kami lepaskan berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.